Kalian belum kenal saya. Oke, kenalan dulu. Saya tadi sudah bisa meminum. Tak diri. Saya enggak, Pak. Kenal ada dia. Tetap minta tolong, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Aris Setia Arsari. Tapi saya lebih senang dipanggil Bu Ais. Karena kalau dipanggil Bu Aris nanti dikira saya istrinya Pak Aris. Jadi saya sering dipanggil bukan Bu Aris, tapi Bapak Aris. Kalau menggunakan nama Aris, baik itu ngantri dimanapun, di rumah sakit misalnya atau di bank misalnya, ngantri yang dipanggil pasti Bapak Aris loh, yang datang cewek. Makanya saya lebih senang menyebut saya sendiri dengan Ais. Bu Ais, Ais itu. Nah, kenapa kemarin saya nggak mau dipanggil Kak? Karena sesuai dengan apa ya namanya ya, personal branding saya, bahwa saya adalah seorang guru dan saya biasa dipanggil Bu Ais. Bahkan anak saya sendiri saja manggil saya Bu Ais, bukan ibu, tapi Bu Ais. Jadi kan Ais sopo tadi. Sampai tetangga saya semua bingung. Ya, memang saking terbiasanya dipanggil seperti itu. Sehari-hari saya ngajar di SMP Negeri 1 Jambi sebagai guru bahasa Jawa. Jadi disclaimer, saya punya satu buku, yang satu untuk curhat, yang satu itu saya gunakan untuk membuat postingan. Kalau ada media sosialnya itu saya anggap postingan. Saya tempelkan foto, saya buat tulisan di bawahnya. Mungkin kalau sekarang itu dinamakan caption. Ya kan? Hanya saja yang bisa melihat cuma saya sendiri. Tapi saya senang melakukan hal seperti itu. Foto, terus saya tulis apa yang sesuai dengan fotonya itu, atau kata-kata yang indah, atau puisi. Itu sudah ada sejak belum ada media sosialnya sendiri. Kemudian ada media sosial waktu itu, kalau tidak salah yang pertama itu Friendster. Kalian kenal Friendster? Kenal ya? Berarti keseluruhan mungkin. Nah, 80-an kenal Friendster gitu. Dulu ada Friendster, mainnya itu backgroundnya bisa diganti warna-warni, gambar-gambar, terus settingan itu kita pakainya ya Messenger. Kalau enggak, apa sih yang terus yang hitam, belakangnya hitam, terus kita pakai cuma tulisan aja putih gitu apa ya, makanya sebelum itu makanya kode-kode itu chat, kita bisa chatan dengan orang yang ada di luar negeri misalnya pakai kode-kode tertentu. Itu sudah ada sejak kalian belum main medsos, kalian belum main, saya sudah main medsos juga. Tapi sekarang Friendster sudah tergerus dengan Facebook, Facebook sudah kalah dengan Instagram bahkan sekarang sudah tergerus dengan TikTok. Bahkan TikTok pun sekarang sudah jadi alat pencarian mengalahkan Google. Kalau mau cari apa-apa itu kita search di Google. Tapi kalau sekarang TikTok lebih akurat lah. Mau cari tempat makan di Tuntang, keluar lah kamu mulai. Kayak gitu. Daripada cari di Google, keluarnya mapnya. Kalau di TikTok, kan videonya gitu. Nah, kadang di Google kalau kalian masih penasaran lagi tentang saya, mungkin bisa di search ya di Google. Apakah kita cara ukur kita itu terkenal apa enggak? Kalian Google. Buka HP kalian, search nama saya di Google, muncul enggak? Kalau muncul berarti saya diakui Google. Kalau kalian sendiri coba search di Google, muncul enggak? Kalau muncul berarti kamu terkenal. Itu ya dia coba seperti nama kalian sendiri di Google gitu coba. Muncul enggak? Atau yang muncul kayak mahasiswa biasanya tercatat sebagai mahasiswa universitas apa gitu. Ada betul. Yang keluar apa? Ada. Yang keluar namanya Filki Alizatur Rahmah. Ada yang sudah kenal dia? Belum kenal cowok-cowok namanya Filki Alizatur Rahmah. Nah yang keluar adalah akun Instagramnya. Ada yang keluar akun apa ini?
Instagram juga, karena kalian pengguna Instagram aktif berarti ya. Oke, kalian sering posting di Instagram, makanya yang follow di Google Instagramnya. Kalian pernah bikin konten di YouTube, bisa saja keluar di Google itu karya-karya di YouTube dan seterusnya. Alhamdulillah terkenal ya, nama saya ada di Google ya, nama kalian ada di Google ya, Allah Masya Allah. Berarti nggak cuma saya, kasus kalian itu terkenal loh sebenarnya. Google itu tahu kok. Oke. Nah, jadi asik main HP kan? Penasaran aku terkenal sama orang. Oke, karena kita hari ini pelatihannya tentang konten, saya mau izin bikin konten, boleh Pak? Boleh ya? Boleh Pak. Ini para pengaruh dulu ini yang di sini saya anak buah malah berani-beraninya berdiri. Kita bikin konten dulu mau? Nanti kalian kan target tagihannya harus bikin konten. Sekarang saya ajak bikin konten dulu. Ya semoga konten ini bisa dikatakan positif lah, bisa masuk kategori positif. Saya ambil HP saya dulu, jangan diketahui HP saya bukan iPhone, saya tetap emak-emak pecinta Android yang saturasinya lebih bagus dan filternya lebih jahat. Oke, HP letakkan semuanya, yang pegang HP saya. Kita mau bikin konten, pakai kamera belakang aja ya. Baik, kita sedang ada bareng teman-teman dari Tumpang. Oh, desa Tumpang ya Bu. Oke, kita mau main tebak-tebakan dulu. Apa tuh? Tebak-tebakan. Mungkin ini sudah sering kalian temukan di konten-konten di TikTok atau Instagram mungkin ya. Tebakan yang paling gampang aja. Coba perhatikan cluenya. Cluenya adalah orang ketiga diajak. Yang sudah tahu yang disimpan dulu. Orang ketiga diajak. Oke? Baik. Orang pertama Bu Ais. Orang kedua Bu Wiwin. Orang ketiga siapa? Siapa? Orang ketiga siapa? Nggak kenal Bu. Aku salah. Nggak diajak kamu. Betul, orang ketiga Vicky. Paham? Sudah bisa dipahami? Oke. Yang belakang belum kelihatan, nggak masuk frame ya. Saya ulangi lagi. Belum, belum. Nanti kita tanya Bulura ya. Kita tanya Bulura dulu. Bulura, orang pertama Pak Herta, orang keduanya Pak Lurah, orang ketiganya siapa? Salah. Pak Lurah kalau Bu Ais saya Bulura. Oke, orang pertama Pak Herta, orang kedua Pak Lurah, orang ketiga siapa? Bulura. Salah. Bulura ada diajak ternyata. Siapa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa ya? Orang ketiga siapa? Orang ketiga dia. Mana orangnya? Oh ini tadi cewek kok dia. Betul, orang ketiga dia. Paham? Tadi yang belakang sana kita cek dulu. Orang pertama Milky, orang kedua Dea, orang ketiga siapa? Orang ketiga Obi. Oke, masih ada yang belum tahu? Bapak-bapak mana resoi, biarin resoi gitu. Kita tanya ya, mana dia? Pak Mena, orang pertama Agus, orang kedua Siti, orang ketiga siapa? Salah.
Salah. Siapa teman-teman? Orang ketiga, Bu Ai. Oke, teman-teman kita semua. Masih belum terjawab. Masih ada yang tanda tanya? Masuk dulu kan? Masuk komentar. Ya. Ya, nanti kan dikasih tahu enggak, saya bakal ngasih tahu ini buat konten saya. Yang mau nanti tulis di caption di komen ya. Itu lo caption nih. Biar banyak yang komen gitu. Nah, ini salah satu cara kita menarik audiens di konten. Misalnya, nggak sampai selesai, nggak semuanya kita ungkapkan, tapi ada tanda tanyanya. Tulis lagi caption. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu cara kuncinya apa? Mau caranya gimana? Nah, itu mungkin bisa menarik audiens untuk komen. Di kolom komentar kita itu menambah atau bisa menarik algoritma TikTok untuk membaca. Gitu ya. Oke. Kalau kalian, ini saya sudah dapat satu konten, nanti kalian harus bikin satu konten dan panitia saya beri tantangan untuk satu konten. Setidaknya konten kegiatan hari ini Pak. Hari ini dikontenkan bahwa ada kegiatan loh di kaum muda yang adakan bisa literasi, terus manfaatnya untuk pesertanya itu remaja-remaja itu bisa. disiapkan juga peserta sudah dari disiapkan. generasi Pak Laudia dan Pak. Oh mantap. Nanti saya bisa ya Pak ya. Oke baik teman-teman, kita masuk ke materi sudah siap? Ya kan seperti gambar ketiga. Marah itu ada? Gak ada, alhamdulillah. Ada yang ini kita ya ada. Ngantuk? Iya, ngantuk. Biasanya yang ini nunggu tani, ini juga Pak Lurah nunggu tani, rambutnya ngambil lari sisiran. Ya, gak apa-apa. Karena dipaksa untuk bertemu yang kita tadinya nggak kenal, terus harus mendengarkan orang lain bicara yang kalian belum kenal sebelumnya. Itu memang bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau ngomong enak, kita mendengarkan orang lain itu memang susah. Tapi lebih mudah berbicara daripada mendengar. Lebih mudah menulis mungkin, dulu Google, ngetik sebagai netizen. Tapi lebih susah membacanya. Itu pelajaran itu. Oke, nggak apa-apa. Macam-macam nama-nama di pagi hari ini. Nanti setelah kegiatan semoga seperti gambar pertama semua. Dari apanya begini. Ya, supaya senang kita ikut tren dulu. Tren-tren yang sedang hits di TikTok apa? Dibuka, dibuka. Kalau kita selo dulu. Nah, bisa nggak nih dengan tren yang pertama? Dilakukan coba. Lihat ini, trennya seperti apa yang bisa lakukan. Nggak cuma nonton, nggak cuma beraninya di depan kamera apa, tapi di depan kita semua. Berarti ya, badannya digerakkan ya. Ikuti trennya. Oke, yang pertama, yang gambar yang ini. Musiknya nggak masuk. Ulang. Apa itu dari gerakannya itu sama lagunya kan? Kamu sama-sama siapa? Oke, kita coba ya. Perkenalkan ini Bu sudah. Nanti yang diwawancara siapa? Sulastri. Itu aja tapi ramai itu nih. Ini kenapa aku lagi?
Enggak yo, yo. Justru Pak Bali yang pertama win. Saya berapa kali? Ya nanti. Berkali-kali. Terus ya? Gitu kali. Berhenti tidak. Oke. Sudah tidak atau enggak dipublish. Di post, dia dapat di galeri, tapi enggak dipublish. Oke, ini apa gunanya itu semua? Ya, ada manfaatnya. Oke, jadi tahu ya, bisa membedakan ya, ini literasi baca tulis, yang ini literasi budi. Kita coba ya. Next Pak Meta. Kita, masih ada contohnya dulu. Kita kasih contoh dulu. Contoh praktis konten literasi. Misalnya kita mau buat reel. 3 tips cerdas menghindari hoax. Kalau kalian tahu, kalau nggak tahu ya jangan buat ini. Harus terpercaya sumbernya. Benar-benar bisa nggak? Berupa video singkat, real. Terus TikTok misalnya, baca puisi atau cerita inspiratif dengan background kekinian. Kayaknya ini yang paling gampang kita buat nanti mungkin. Dengan background yang seindah ini, bikin cerita inspiratif atau kata-kata motivasi atau puisi, kasih background. Spesial. Mungkin ini bisa di TikTok. Terus Twitter mungkin kalau yang mau bikin di Twitter ada konten bahasa Jawa yang jarang kamu tahu. Misalnya bahasa Jawa khas Tumpang. Apa bahasa dialek Tumpang yang saya nggak tahu gitu apa gitu. Yang dialek sini sing unik gitu apa? Jancu. Sedih. Sedih itu sedap banget. Jadi sedih. Oh ya. Berarti kayak panis. Oh gini. Lebih betul. Lalu kencing dari kencing. Kencing gua kencing. Sekarang saya kencing. Kencing kok bisa tahu. Oke, sama dengan ya. Di jambu juga kayak gitu. Misalnya di jambu itu ada kata-kata hello, 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 hello. Agak pulang dulu. Dia kan gimana tadi? Kalau terjadi orang kita macet orang, mana yang tunda? Saudara kedua, orang yang jauh dua itu berarti kan pangkat beberapa kata Jawa yang jarang kamu tahu. Kalau ditunda ada sesuatu yang kira-kira orang lain nggak tahu buat. Kata-kata atau kalau itu kan nggak pernah tahu ya. Terus misalnya di YouTube short review buku dalam 1 menit. Ada buku yang berbahasa dibaca, ceritakan mungkin sedikit banget ya ayah diarahnya kemana wah lucu banget itu boleh video. Nah kalian mau bikinnya yang gimana? Silakan yang kalian punya yang mana? Atau YouTube semuanya punya? Ada yang punya YouTube karena gamer tadi ya like nggak? Like kebetulan mau tes belum? Belum 50 subscriber belum 50.000 atau 50. Soalnya bisa minimal 50 subscriber. Waktu tonton belum ratusan. Oke, semangat terus. Pokoknya digarap terus. Jangan berhenti. Konten itu yang penting konsistennya kok. Menurut saya berhenti di YouTube, berhenti di 1.500 subscriber. Waktu tayangnya itu paling susah banget ya dan waktu tayang ya. Kalau lagi ini pasti ya Pak. Tapi kalau waktu tayang itu susah banget. Bikin video juga panjang. Mumpung ini ada 50-an orang toh. Link-linknya mereka itu bisa ditaruh di grup biar saling subscribe, saling follow. Oh boleh. Ada grup ya Bu? Ada. Wis ngembang. Ono sing ngerti ra basa Jawane kembang lomba iku apa? Sing nonton akeh. Karena apa? Ada tanda tanya di sana. Orang yang tahu akan menjawab. Apa sih? Bahasa Jawane kembang lomba apa? Ya, lomba apa? Tidak tahu mereka. Kita
Menik. Bunga lombok itu ada namanya kalau di Jawa. Menik. Ya Allah, bocah kok ngembang lombok. Menik. Bocah kok ngembang duren. Blonga kayak sama. Lah kok ngembang duren ini blonga kamu. Kayak ketulup, ketulup kita apa kayak ketulup? Kayak ketulup bisa bener. Terus uang ketulup kita. Nah, itu ada tanda-tanya itu biasanya menarik orang untuk berinteraksi dengan kita. Terus kalau kalian posting, terus ada banyak komen, katanya komen ya semuanya bagus ya. Netizen itu nggak semuanya punya tangan yang bagus, punya literasi yang bagus, budi pekerti yang bagus juga. Kata-kata ketika mereka itu kata lebih tajam daripada pisau. Dan saya sering hujat seperti itu juga ada. Konten yang ramenya itu karena hujatan. Ada bu, benar tapi nggak saya sematkan. Iya bu, bahkan saya sampai nggak berani lihat TikTok untuk beberapa saat. Karena setiap hari 99 plus yang isinya komentar itu. Karena saya bikin konten apa coba? Saya bikin konten kan, seringnya bikin konten ngajar kayak tadi ya. Yang kelihatan saya sendiri. Saya sedang ngasih tahu anak-anak saya yang wali kelasnya saya tentang aturan di sekolah, tentang rambut gondrong, tentang pakai lipstik di sekolah. Kayak gitu, ternyata banyak yang menghujat dia dari kalangan Anda semua ini. Generasi muda yang menghujat saya, Bu. Kenapa? Rambut gondrong kan nggak ganggu pelajaran. Nah, berarti dia nggak nonton video saya dengan jelas. Karena kata-kata saya, rambut gondrong ganggu pelajaran nggak? Boten. Nganggo lipstik yang sekolahan ganggu pelajaran nggak? Boten. Kalau Kak Bocah ini turun-turun suaranya Kak. Nah ini kenapa kok yang sekolahan dadak rambutnya disukur kok dadak ono ukurane orang gondrong kok. Karena di sekolah itu ada aturan, berkono aturan. Dan aturan itu harus ditaati. Dimanapun kalian tinggal, kalau ada aturan ya itu yang ditaati. Tentang seperti itulah garis besarnya seperti itu. Mulai yang menghujat sekolah Indonesia Raya, anak muda yang rambutnya gondrong pasti, yang di sekolahnya pasti lipstikan. Lebih kurang lipstikan kenapa anak muridnya nggak boleh lipstikan? Kok pakai umat mereka dibayar? Saya ini beda. Nek mau guru dia lipstikan pak. Ini di bulan tak? Berapa kali ulang masa ini? Kalau gurunya itu gak lipstikan, masuk kelas dia penampilan kuno. Betul jam terakhir, orang wangi, rambutnya pucat ireng. Mikir ke sertifikasi cair misalnya. Muridnya piye, perasaanmu piye? Pak gimana sob? Pelajarannya betul Jawa tidak? Dia jelas ngantuk, orang harus ngomong. Kan minimal anak-anak itu senang sama gurunya dulu, baru senang pelajarannya. Kalau senang pelajarannya, bisa pelajarannya itu bisa kerjakan. Jadi kadang hujatan netizen itu menyakitkan, tapi ini poinnya di sini. Justru dengan adanya mereka, konten kita naik. Jadi tidak cuma konten itu tok yang naik, tapi konten-konten yang lain itu keangkat. Jadi biarkan saja kalau ada netizen yang menghujat. Justru dengan mereka ini konten kita naik. Pikirannya yang gitu aja. Atau juga sedih, ya Allah, Gusti aku dibully secara digital. Ini cyberbullying. Tapi pikir seperti itu. Ada yang menjadi itu, biarkan saya aku tunggu sebelahnya berbakai sekiranya TikTok itu pasti. Jadi penjualannya pasti meningkat. Nah, jadi jangan lemah hanya karena komen-komen negatif. Gitu ya. Sampai sini dulu. Mudeng apa mubeng? Mudeng. Mubeng. Mudeng. Oh, pada ya. Ini apa? ChatGPT. Bisa masuk? Bisa. Oke. Kita tunggu dulu ya, berapa menit ya? 5 menit aja.
Saya keluarin dari sabun. Ya, oke. All the people know what? Apa? Nah, ya, adalah jendela ilmu. Oke. In peace, we can improve. Apa tuh? Konsep. Apa artinya? Silakan ayo. Saya bisa, saya kuat, saya percaya diri, saya berharga. Mana sih tadi? Aku hilang. Oh ini, menyelami dunia baru di antara sejuknya alam. Kalau Pak Edi itu ya, tetap baik, tetap semua ya. Mari budayakan membaca sejak dini. Oke, semangat ya buat kamu yang sedang jadi pejuang rupiah. Jangan sedih, kamu nggak sendiri kawan. Ini pantasnya. Yang pertama, yang kedua, pejuang rupiah. Yang tiga, pencarian. Berarti ini maksudnya sukses adalah dalam pencarian. Oh, sukses dalam pencarian. Karena kalau kita cuma tanya AI, nggak tahu artinya. Kalau nggak tahu sih. Arah, terima kasih Arah. Boleh sama belakang teman sudah, sama temannya boleh. Iya. Tangan kiri, ngacung. Ya, ngacung gini. Ya, tangan kiri. Iya. Tangan kanannya di atas temannya. Ya, di tangan atas dia, gini. Iya, oke, siap. Kata kuncinya kalau Bu Ais tadi orang ketiga, ya, orang pertama, orang kedua. Kalau kata kunci Pak Mar, iya, sini dengan narasi. Oh belum dapat. Oh sini. Konsentrasi dimulai. Gua semangat. Siap. Konsentrasi. Iya, biar teman-teman ketika di jalan atau belum kata kuncinya bakso ya, sing salah sing pun nangkep dijewer nanti ya. Iya, kata kuncinya bakso. Sambil menunggu apakah hidangan hari ini ada bakso, Pak Margi ternyata memakan bakpao. Di Tumpang juga terkenal ada bakmi.